Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Rafial Ramadan, NIM 119210026 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum. Yang pertama itu modul kehilangan tinggi tekan atau biasa kita sebut KTT. Jadi sebelum saya menjelaskan praktikumnya, saya akan menjelaskan dulu alat-alatnya yang akan digunakan di praktikum ini. Jadi yang pertama ada stopwatch, kemudian gas ukur, dan yang ketiga yang alat besar ini namanya mega hidrolik, dan yang terakhir yang ada di samping saya namanya piezometer. Dan dari piezometer ini ada dua pipa. Yang pertama ada pipa abu-abu, di mana dari pipa abu-abu ini ada pipa-pipa yang berbentuk kontraksi tiba-tiba atau dia mengecil tiba-tiba. Di bagian sini itu terjadi kontraksi tiba-tiba, dan di bagian sini terjadi ekspansi tiba-tiba. Kemudian ada tikungan, di mana tikungan ini ukurannya berbeda-beda. Yang pertama ada 50, kemudian 100, kemudian 150, kemudian tikungan standar. Dan yang pada pipa biru ini, ada pipa lurus, kemudian ada pipa-pipa tikungan standar atau pipa siku 90 derajat. Jadi untuk cara kerjanya yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu meja hidroliknya. Bagaimana caranya? Sebelum kita menyalakan alat meja hidroliknya, kita putar dulu. Pastikan katupnya ke arah kanan. Kemudian kita nyalakan, tekan tombol hitam. Dan jika sudah menyala, kemudian kita kalibrasi alatnya terlebih dahulu. Dalam mengkalibrasinya itu terserah kita, mau yang pipa biru itu ditutup atau pipa abu-abu yang ditutup. Tapi salah satu harus dibuka. Jadi kalau untuk saya, pipa biru saya tutup habis, dan pipa abu-abu saya buka. Untuk membukanya putar ke arah kiri, dan untuk menutup putar ke arah kanan. Jika sudah, kita buka katup meja hidroliknya ke arah kiri sampai ada aliran. Jadi pada saat meja hidroliknya sudah dibuka katupnya, airnya akan mengalir dari pipa yang kita buka. Dari yang saya buka itu pipa abu-abu terlebih dahulu, dan pipa biru saya tutup. Jadi dari pipa abu-abu ini ada beberapa bentuk. Yang pertama akan mengalir di sini, di mana yang pertama itu akan mengalir terjadi ekspansi tiba-tiba. Kemudian setelah mengalir dari ekspansi tiba-tiba, kemudian terjadi kontraksi tiba-tiba. Kemudian ada tikungan, di mana tikungan pertama itu siku, kedua 50 mm, ketiga 100 mm, dan keempat 150 mm. Nah, jadi setiap di tikungan dan ekspansi kontraksi itu terjadi perubahan tinggi tekan. Jadi misal di titik sini itu akan berbeda tekanannya di sebelah sini, dan begitu juga tekanan di sini akan berbeda semua. Tapi di sini ada yang sama nih, di sini ada yang sama. Kemudian kita bandingkan apakah ini dengan ini itu bakal berbeda itu tekanannya. Kemudian jika sudah, kita cek tinggi tekannya berapa di pipa-pipa ini. Untuk di pipa abu-abu itu ada pipa nomor berapa aja ini? Ada pipa nomor 7, 8, 9, 10, 15, 16, dan 11. Jadi setiap pipa itu tekanannya beda-beda. Kita bisa melihat dari pipa-pipanya, nomornya di sini tadi. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke pipa yang biru. Jadi sebelum kita ganti pipanya, kita matikan dulu. Kita tutup katup meja hidroliknya ke arah kanan sampai habis. Nah, jika sudah habis, sama seperti tadi. Tapi bedanya yang kita buka itu pipa biru. Kita buka ke arah kiri birunya. Kemudian yang pipa abu-abu kita tutup ke
ke arah kanan sampai habis. Nah, jika sudah sama seperti tadi, kita buka katup pada meja hidroliknya. Nah, sama kayak tadi juga, hanya bedanya pada pipa abu-abu itu hanya terdapat, mohon maaf, maksudnya pipa biru. Pada pipa biru itu hanya ada tikungan standar dan pipa lurus. Jadi tikungan standar ada di sini, di sini, dan di bawah ini pipa lurus. Jadi setiap tekanan di pipanya berbeda. Nah, jika sudah, terakhir kita ukur debitnya. Cara mengukur debitnya, kita gunakan gelas ukur dan gunakan stopwatch. Nah, untuk mengukur gelas ukurnya, kita ukur sampai 500 ml. Dan kita ukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 500 ml. Oke, kita sudah dapat waktunya, itu sekitar 5,75 detik. Nah, jadi kita sudah mendapatkan debitnya. Jadi kita di perhitungan bisa mendapatkan kecepatan alirannya. Nah, sebelum kita selesaikan praktikumnya, pastikan kita mematikan alatnya juga. Nah, sebelum kita mematikan alatnya, kita tutup dulu terlebih dahulu katup pada meja hidrolik sampai habis. Nah, jika sudah, kita matikan alatnya dengan menekan tombol merah. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kan kita sudah menjelaskan tuh cara kerja dari praktikum ini ya, praktikum kehilangan tinggi tekan. Nah, jadi dari praktikum ini kita bakal dapat data sekundernya. Nah, data-data yang kita dapat pertama itu ada ketinggian air tabung pada piezometer, kemudian waktu ini dapat dari stopwatch yang kita pakai tadi, kemudian volume gas ukur, kemudian diameter pipa piezometer, luas penampang pipa, panjang pipa, viskositas air, debit aliran percobaan, dan percepatan gravitasi. Nah, jadi kan di praktikum itu ada 2 pipa ya. Jadi kita buat 2 tabel, untuk yang satu pipa abu-abu dan yang satu pipa biru. Nah, jadi ketinggian ini itu ketinggian pipa piezometernya. Sama waktunya itu yang waktu dari stopwatch-nya yang udah kita dapat. Nah, jadi dari data-data yang itu bakal kita hitung tuh untuk dapat data yang lainnya. Yang pertama akan kita ukur tuh menghitung debit, di mana debitnya rumusnya V per T. Kemudian kita bakal menghitung kecepatan aliran pada pipa, di mana rumusnya itu V sama dengan Q per A. Kemudian kita menghitung head loss mayor atau HF. Itu HF tuh rumusnya H4 dikurang H3. Itu H itu ketinggian pipa piezometer ya, yang di pipa 4 sama pipa 3. Kemudian menghitung bilang Reynolds, di mana rumus bilang Reynolds itu adalah kecepatan air dibagi diameter per viskositas. Kemudian menghitung FB, itu di mana rumusnya FB sama dengan 0,316 per akar 4 dari bilangan Reynolds yang udah kita dapat. Kemudian menghitung FDW, itu rumusnya 2 dikali D dikali gravitasi dikali HF per L kali V kuadrat. Kemudian hitung log HF dan log Q. Itu tinggal HF di log aja sama Q di log. Nah, kemudian rumus akibat geseran pada pipa lurus abu-abu. Itu rumusnya sama untuk yang menghitung debit, menghitung kecepatan aliran pipa, itu sama
head loss Mayer juga sama, hanya saya cuman beda pipanya. Terus menghitung bilangan Reynolds juga sama, menghitung FB, FDW juga sama. Ini sama semua ya rumusnya. Kemudian pada ekspansi tiba-tiba ada sedikit berbeda. Nah, yang pertama itu kita akan mengukur debitnya terlebih dahulu. Itu rumusnya Q sama dengan V per T. Kemudian menghitung kecepatan aliran pada pipa, di mana rumusnya itu V sama dengan Q per A. Kemudian menghitung head loss Mayer itu sama HL dikurang mutlak dari H8 dikurang H7. Nah, kemudian menghitung HL. HL di mana HE-nya tidak sama dengan 0. Itu rumusnya V kuadrat dibagi 2 kali G dikali 1 dikali mutlak 1 minus D1 per D2 pangkat 4. Kemudian menghitung HL di mana HE-nya sama dengan 0. Itu rumusnya V kuadrat per 2 kali G dikali mutlak D1 per D2 kuadrat min D1 per D2 pangkat 4. Kemudian rumus pada tikungan siku tajam. Tikungan siku tajam ini ada pada H5 dan H6. Untuk rumus debit, kecepatan aliran, bilangan Reynolds, FB, dan HF itu sama kayak yang sebelumnya. Nah, di sini pakai HT. Rumus HT sendiri itu H6 dikurang H5. Kemudian menghitung HLG. HLG itu rumusnya HT min HF. Kemudian menghitung KB. Rumus dari KB itu HT dikurang HF dikali 2G per V kuadrat. Kemudian menghitung KL. KL itu rumusnya 2G per V kuadrat dikali mutlak dari HT min 1 dikurang 3,14 kali R per 2L kali HF. Kemudian tikungan siku tajam dengan radius 12,7. Itu sama rumusnya kayak yang sebelumnya. Hanya saja menghitung HT-nya pakai yang H2 sama H1. Begitu juga sama tikungan siku tajam yang R atau radiusnya 50 mm. Hanya saja menggunakan pipa yang 16 dan H15. Begitu juga dengan siku tajam radius 10 cm. Maaf, maksudnya 100 mm. Nah, jadi dari perhitungan-perhitungan itu kita buat datanya, data hasil perhitungan. Nah, untuk data hasil perhitungannya itu ada KTT akibat gesekan pipa lurus, itu pada H3 dan H4. Kemudian data hasil perhitungan pipa lurus abu-abu, itu pada pipa 8 dan 9. Kemudian KTT akibat ekspansi tiba-tiba itu pada pipa 7 dan pipa 8. KTT akibat kontraksi tiba-tiba itu pada pipa 9 dan 10. Kemudian tikungan siku tajam. Untuk tikungan siku tajam ini ada 5. Yang pertama radiusnya 0 itu pada pipa 5 dan pipa 6. Tikungan siku tajam atau radiusnya 12,7 itu pada pipa 1 dan 2. Untuk tikungan siku tajam radius 50 mm itu pada pipa 15 dan 16. Kemudian tikungan siku tajam pada radius 100 meter, maksudnya 100 mm itu pada pipa 11 dan pipa 12. Kemudian tikungan siku tajam pada radius 150 meter itu pada pipa 13 dan pipa 14. Nah, jadi udah kita dapat tuh perhitungannya. Kita bakal buat grafik. Nah, dari grafik ini kita akan analisis. Nah, jadi yang akan dianalisis itu log HF versus log Q, FB versus RE, FDW versus RE, HL dengan HE tidak sama dengan 0, dan HL dengan HE sama dengan 0, dan yang terakhir adalah KB versus KL. Nah, dengan keterangannya itu sumbu Y versus sumbu X. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, untuk mencari debit tadi, ini misal kita volumenya menggunakan itu
100 mm kubik ya. Nah, dengan waktunya kita dapat pakai stopwatch itu 4,28 second. Nah, yaudah kita masukin aja ke rumusnya. Q sama V per T atau 0,0 itu hasilnya 0,000236. Nah, begitu juga untuk mencari V-nya sama mencari AF-nya. Mencari V-nya itu rumusnya V sama dengan Q per A. Q-nya kita sudah dapat dan A-nya juga kita sudah dapat dari data sekunder. Itu nilainya 0,1609. Kemudian mencari HF. Untuk H4 sama H3 nya juga kita sudah dapat. Rumusnya H4 dikurang H3. Mutlak nilainya. Kemudian mencari RE. Untuk rumus RE tadi V dikali D per viskositas. Untuk viskositas airnya adalah 8,56 kali 10 pangkat min 7. Nah, kita masukkan angkanya ke rumusnya, akan dapat hasilnya 25566,65. Kemudian cari FB. Rumus FB sendiri adalah 0,316 dibagi akar pangkat 4 dari bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds sudah kita dapatkan, kita masukkan saja rumusnya. Kemudian kita akan dapat nilai FB-nya, itu 0,02499. Kemudian cari FDW. Untuk data-datanya sudah kita dapat, diameternya juga sudah kita dapat. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, dan hasilnya adalah 0. Karena HF-nya itu nilainya 0. Kemudian cari HL. HL dengan HE-nya tidak sama dengan 0. Itu sama, kita sudah dapat datanya, kita masukkan saja ke rumusnya. Dimana rumusnya itu V kuadrat dibagi 2 kali G dikali mutlak dari 1 dikurang D1 per D2 pangkat 4. Dan hasilnya 0,008877. Kemudian cari HL. Itu sama, kita masukin aja. Kemudian kita akan dapat hasilnya. Begitu juga dengan mencari HF pada tikungan tajam. Kemudian cari HLG. HLG rumusnya itu HT min HF. HT yang sudah kita dapat, HF yang sudah kita dapat, kita kurangkan saja untuk mencari HLG. Kemudian mencari KB. KB itu rumusnya HT min HF dikali 2G per V kuadrat. HT-nya sudah kita dapat, dan HF-nya juga sudah kita dapat. Gravitasi itu ketetapan, dan V kuadrat sudah kita dapatkan di rumus sebelumnya. Kita dapatkan nilainya 2939,097. Kemudian mencari KL. Untuk rumus KL itu 2G per V kuadrat dikali mutlak dari HT min 1 dikurang 3,14 kali R per 2L kali HF. Untuk R-nya atau radius tikungannya itu 0,0 mm. Kemudian panjang pipanya 0,849. Dan hasilnya 0. Nah, kemudian ini contoh dari format grafiknya yang akan dibuat, yang akan dianalisis. Jadi ini grafik KB versus KL. Nah, begitu juga akan seperti apa sih? Grafik yang lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.